ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan cerita tentang orang yang sudah menempuh perjalanan kemana-mana, rambutnya kumul ya atau kumal ya, kemudian menengadahkan tangan ke langit, tetapi apa yang dimakan itu haram, yang diminum itu juga haram, yang dipakai bajunya juga haram, maka bagaimana mungkin doa orang seperti itu bisa diterima oleh Allah? Intinya bagaimana? Intinya adalah bahwa diterimanya sebuah doa itu mempunyai persyaratan-persyaratan. Nah, tinggal kita itu introspeksi, apakah syarat-syarat itu sudah ada di dalam diri kita atau belum. Jadi Allah SWT itu maha menerima doa. Ya. Tetapi Allah itu menerima doa adalah fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita mau. Tuh. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa Allah itu menerima doa itu dengan syarat-syarat ya. Syaratnya tadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis dan di dalam ayat, yaitu adalah apa yang dimakan itu adalah halal, apa yang diminum itu adalah halal. Jadi intinya doa itu diterima adalah untuk orang-orang yang makanan maupun minumannya itu adalah halal, bukan makanan atau minuman yang haram. Kemudian Allah itu akan menerima sebuah doa itu di waktu yang Allah kehendaki, bukan asal waktu yang kita mau. Dan wa 'alan nahwil ladzi yurid la 'alan nahwil ladzi turid. Dan dengan cara yang Allah mau, bukan dengan cara yang kita mau. Jadi Allah lebih tahu apa yang kita minta itu yang terbaik seperti apa, itu Allah lebih tahu. Sehingga kapan Allah mengijabahi doa kita, itu Allah yang menentukan timingnya, menentukan waktunya, kemudian juga caranya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ini terkait doa ya, masih dalam rangkaian terkait doa. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya 162 yaitu Zakarta sayyidi bi annahu min syurut istijabati du'a at-taubah. Kata panjenengan ya, ini ada penanya yang mengatakan begini. Kata panjenengan salah satu syarat diterimanya doa itu adalah taubat. Dan salah satu syaratnya lagi yaitu adalah agar hartanya itu adalah harta yang suci atau harta yang halal, bukan harta yang haram. Nah, saya punya dua pertanyaan dalam hal ini. Sekarang kalau seandainya orang ahli maksiat yang mengakui kemaksiatannya, kemudian belum bertaubat, dan dia meminta kepada Allah agar supaya dikuatkan niatnya untuk bertaubat, apakah doanya itu diterima? Jadi begini, ada orang yang ahli, tadi kan dikatakan bahwa syarat diterimanya doa itu adalah taubat. Ya. Sekarang ada orang ahli maksiat meminta agar supaya diberi hidayah untuk taubat. Itu apakah doanya diterima atau tidak? Gitu ya. Berarti kan orang ahli maksiat syaratnya kan berarti belum terpenuhi ya. Nah, ketika dia minta doa untuk diberi hidayah bertaubat itu kira-kira doanya itu diterima atau tidak? Yang kedua, seandainya ada orang hartanya itu haram, ya waktu masih banyak dosanya, mungkin berjudi dan seterusnya, dan kemudian berdoa kepada Allah meminta agar supaya hidupnya itu dijauhkan dari harta yang haram. Jadi intinya tadi kan prasyaratnya doa itu satu harus taubat, yang kedua hartanya harus halal. Sekarang bagaimana dengan doanya ahli maksiat yang ingin taubat? Itu diterima atau tidak? Yang kedua, doanya orang yang hartanya haram tapi ingin diberi rezeki yang halal. Itu bagaimana? Diijabahi atau tidak? Nah, jawaban beliau adalah begini.
'Alal ladzi yu'jizu 'anit taubati litaghallubi nafsihi 'alaihi an ya'tarifa bihadza li rabbih. Bagi orang yang kesulitan, ya, bagi orang yang ahli maksiat belum bisa meninggalkan kemaksiatannya, bagi orang yang hartanya haram belum bisa meninggalkan cara mencari hartanya itu yang haram, itu yang pertama harus dilakukan adalah mengakui dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanggengkan doa seraya merendah agar Allah itu memberinya anugerah berupa hidayah, ya, dan tekad yang kuat untuk melawan nafsu. Wa kadzalik alladzi yaghshu wa yaqulu amwalan nas bil fadil fal ma'mul an yastajiballahu du'aahu. Ya. Begitu juga dengan orang yang hartanya haram, yang diharapkan adalah supaya Allah menerimanya. Ya, jadi itu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah diterima taubatnya orang ahli maksiat, itu kata beliau yang harus dilakukan pertama adalah mengakui dosanya dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberinya hidayah, ya. Kemudian orang yang hartanya haram juga demikian. Sekarang nomor 163. Al-iltija ilallah wa masyairil khasyati minallah. Penulis Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab Syarah Hikam Athaiyah mengatakan bahwa manusia itu lemah dan tidak mungkin bisa istiqomah kecuali ketika dia memperbanyak merendahkan diri, iltija, ya. Iltija itu merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, saya punya dua pertanyaan, kata penanya ini. Yang pertama, kalau manusia itu lemah dan tidak mungkin bisa istiqomah kecuali ketika meminta kepada Allah, maka apakah berarti dia itu dipaksa untuk maksiat? Yang kedua adalah bagaimana bisa merasakan rasa takut, kemudian penyesalan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan disebabkan karena kelemahannya, gitu. Maksudnya gini, kan di dalam Hikam Athaiyah, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu menyatakan bahwa seorang manusia itu adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin bisa istiqomah kecuali kalau dia iltija atau merendah di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah gimana hukum orang yang maksiat itu, padahal maksiat itu dilakukan karena memang Allah itu memberikan kepada hamba itu adalah sifat lemah tadi, gitu. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba itu disiksa, ya, atas maksiat yang hamba itu tidak bisa menghindari, gitu. Manusia itu kan karakternya lemah, gitu. Mesti maksiat. Nah, kenapa harus dituntut dosa, gitu? Dituntut siksa lah seandainya maksiat itu. Nah, jawaban beliau adalah bahwa merendah di al-iltija ilallah matlubun fi kulil ahwal. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan, ya, dalam keadaan apapun. Itu. Saya tidak mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak bisa melakukan ketaatan kecuali ketika merendah di hadapan Allah, gitu. Tetapi manusia itu punya asbabnya, itu. Manusia itu bisa ikhtiar. Adapun yang memberikan kekhusyuan misalnya itu ya Allah. Gitu. Nah, salah satu hal yang membuat seorang hamba itu bisa istiqomah, lagi-lagi kuncinya adalah sebagaimana yang disampaikan di awal, itu adalah menjauhi makanan yang haram. Gitu. Jadi kuncinya itu yang pertama, kalau menurut beliau, ini dalam banyak keterangan di sini, itu kunci daripada diterimanya ibadah, kunci daripada istiqomahnya orang beriman, itu adalah menjauhi harta yang haram. Wal iksaru min dzikrillahi wa muraqabatihi, dan kemudian adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah
wa tajannubil ma'asi, yaitu menjauhi kemaksiatan. Jadi itu 3 kunci seseorang bisa istiqomah. Yang pertama adalah menjauhi harta yang haram, yang kedua adalah memperbanyak zikir, dan yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Kemudian pertanyaan nomor 164. Iqtiranud du'a bil istijabah. Saya mempunyai permasalahan, kata penanya, soal tidak dibarenginya doa itu dengan ijabah. Falima dalam takrin ad-du'a bil istijabah fi ahadi durusikum min sunanillah fi ibadi. Anda mengatakan bahwa doa itu atau diijabahinya doa itu tidak mesti langsung gitu. Padahal di dalam karena Anda mengatakan bahwa doa itu ya ibadah gitu. Artinya doa itu diijabahi maupun tidak diijabahi itu adalah doa itu sudah ghoyah, sudah tujuan gitu. Jadi doa itu bukan wasilah. Maksudnya doa sendiri itu ya sudah ibadah gitu ya. Bisa membedakan ya antara ghoyah dan wasilah ya. Jadi kalau menurut beliau doa itu sendiri itu sudah ibadah. Jadi tidak harus diijabahi gitu. Doa itu sendiri sudah ghoyah, sudah tujuan gitu. Bukan wasilah. Nah, bagaimana mengumpulkan, menjamikkan antara pernyataan Anda itu dengan padahal Allah itu, kata penanya, itu selalu membarengkan ya antara doa dengan ijabah. Misalnya ud'uni astajib lakum, itu kan di dalam ayat-ayat maupun yang lain ya. Misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau di Al-Qur'an itu doa itu selalu dibarengi dengan kata-kata ijabah. Tapi Anda mengatakan bahwa doa itu sendiri adalah sudah ibadah gitu. Enggak harus diwujudkan gitu. Jawaban beliau adalah memang tidak mesti bahwa semua doa itu langsung diterima gitu. Dan doa itu bukan hanya sekedar perantara untuk meraih apa yang diinginkan. Maksud saya begini gitu, kata beliau. Misalnya sholat itu kan di dalam Al-Quran dibarengkan dengan pahala untuk masuk surga. Tetapi bukan berarti orang manusia itu sholat untuk masuk surga gitu. Tidak demikian, tetapi yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika sholat adalah dalam rangka memenuhi perintahnya Allah. Wa tanfidzan limuqtada' ubudiyatihi lillah, dan merealisasikan penghambaannya kepada Allah, baik dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Itu. Dan yang diminta dari seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah rahmat ya, wal ikram, dan kemuliaan, tatallu'an ila fadlillahi wa ihsanihi. Oke. Jadi intinya beliau ingin mengatakan begini. Jadi doa itu adalah ghoyah. Doa itu kita ditakdirkan untuk berdoa itu sendiri itu sudah ibadah. Tanpa harus terwujud apa yang kita minta itu. Terus kemudian meskipun Allah menjanjikan diijabahi, sebagaimana ketika kita sholat. Sholat itu kan di dalam Al-Quran menjadi jalan seseorang hamba itu masuk surga. Tetapi itu bukan berarti kita melakukan sholat itu demi surga. Tetapi kita sholat itu ya karena memenuhi perintahnya Allah, baik diberi surga atau tidak.
Oke, kemudian yang ke-165 ini pertanyaan terkait dengan apakah ketika kita berdoa itu baiknya kita itu maksa, ya, ilhah, ya, atau biasa-biasa saja gitu. Maksudnya ya terserah Gusti Allah lah gitu. Atau kita itu baiknya harus maksa gitu. Kata penanya begini, apakah termasuk kesempurnaan iman itu seorang hamba itu memaksa ketika berdoa kepada Allah? Karena saya mendengar bahwa membaca keterangan bahwa Allah itu mencintai ketika hambanya itu memohon dengan keras gitu. Atau sebaliknya, yang baik itu adalah Allah memilihkan yang terbaik itu tanpa kita memaksa itu. Karena kita percaya bahwa Allah itu tidak mungkin memilihkan kepada kita kecuali yang terbaik. Misalnya orang berdoa, ya Robbi urzuqni alwalada awil mala idza kana khaira. Ya Allah, berilah saya anak atau berilah saya harta kalau memang itu baik. Atau misalnya, wahai ya Robbi ikhtarli al khaira. Atau misalnya begini saja, Tuhan, saya minta dipilihkan yang terbaik. Tetapi tanpa harus menyebut minta diberi anak atau minta diberi harta. Karena saya mendengar di dalam syarah Hikam Athaiyah diterangkan bahwa orang-orang yang bisa usul atau bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdoa meminta barang duniawi. Karena keyakinannya terhadap rahmatnya Allah. Bagaimana itu penjelasannya? Jawaban beliau begini pokoknya. Kalau dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak, maka kita minta kepada Allah yang terbaik. Misalnya mau ngambil kuliah misalnya ya, jurusan ekonomi atau jurusan pendidikan misalnya, itu. Anda tidak tahu mana sih kira-kira yang terbaik gitu. Maka dalam hal seperti ini, kasus seperti ini, kata beliau yang sebaiknya adalah berdoa minta Allah yang memilihkan mana yang baik. Terserah Gusti Allah. Begitu juga kata beliau, wa yantabiqu hadza 'ala ar-rughbati fi zuwaj min fatatin bi'ainiha wa 'ala ar-rughbati min fi dukhuli kulliyati jami'iyatin bi'ainiha masalan. Begitu juga misalnya mau menikahi seseorang. Apakah baiknya si A atau si B? Itu kan tidak tahu mana yang baik. Itu ya minta dipilihkan kepada Allah. Ya Allah, minta dipilihkan. Terserah panjenengan mana yang terbaik. Nah, amal umur allati yadhharu fiha wajhul khairi wasyarri fal afdhal an tas'alallah an yukrimaka bima huwa khair wa ayyaqiyaka syarra. Adapun terhadap sesuatu yang sudah terlihat mana yang baik dan mana yang buruk, maka sebaiknya adalah meminta kepada Allah dengan nyebut sesuatu itu. Dengan memilih yang baik itu dan minta agar dijauhkan dari yang jelek gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ya, pertanyaan baiknya bagaimana doa itu, apakah pasrah ataukah memilih, itu tergantung situasi. Kalau memang Anda tidak tahu mana yang baik, karena kita manusia itu kan pengetahuannya sangat terbatas. Bisa jadi apa yang kita lihat baik, atau kadang-kadang kita malah tidak tahu sama sekali, dalam kebingungan. Mana yang baik, mana yang jelek tidak tahu, maka dalam hal ini adalah kita meminta dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik. Tapi kalau misalnya kita seperti tadi ya kasusnya, mau masuk jurusan apa karena tidak tahu, bingung, ya udah minta sama Allah yang terbaik. Tapi kalau misalnya sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, misalnya ya misalnya inilah, Anda sudah tahu misalnya di desa itu, di daerah Anda itu belum ada dokter misalnya. Jelas sangat membutuhkan dokter.
Nah, kalau gitu ya udah nggak usah nanya lagi. Kalau itu ya Allah jadikan saya mahasiswa kedokteran, misalnya seperti itu ya. Contohnya gitu. Kalau memang sudah diketahui baik buruknya. Kemudian 166 ada beberapa doa itu redaksinya begini. Allahumma ilmuka bihali yughnini an su'ali. Gitu. Ya Allah, pengetahuan Anda tentang kondisi saya membuat saya itu tidak harus minta. Maksudnya gini, ini kan dilakukan oleh beberapa ulama, doanya para ulama. Beberapa ulama itu tidak pernah meminta sesuatu karena yakin Allah itu sudah tahu kebutuhan kita. Jadi para beberapa ulama itu doanya Allahumma ilmuka bihali yughnini an su'ali. Gitu. Ya Allah, pengetahuan Anda tentang kondisi saya itu membuat saya tidak perlu meminta sesuatu lagi. Karena Anda sudah lebih tahu itu. Jadi beberapa malah seperti itu ya. Beberapa ulama itu tidak sampai meminta karena yakin bahwa Allah itu sudah tahu kondisi kita, tahu kebutuhan-kebutuhan kita, tahu yang terbaik untuk kita. Jadi nggak sampai terucap permintaan itu. Oke, kemudian begini, ini ada salah seorang jamaah pengajiannya beliau mestinya ya, yang menanyakan seperti ini. Fadilatukum tatamayyazuna bisyaghin wa ibaratin du'a wa alawatin ala dzalik al-ghazarah. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti itu oleh beberapa orang itu dianggap bahwa redaksi doanya itu sangat istimewa ya. Karena dan beliau beberapa menyusun kalimat-kalimat doanya itu sendiri gitu. Yang berbeda dari ulama-ulama yang lain. Nah, salah satu yang beliau ucapkan dalam doa itu adalah Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minna tahiyatan wa salama. Ya Allah, sampaikanlah kepada ruhnya Nabi Muhammad penghormatan dan salam dari kami. Nah, kemudian berikutnya Allahumma kama aman nabihi fid dunya walam naruhu fala tahrimna fil jinani ru'yatahu. Ya Allah, sebagaimana kami beriman kepada Nabi Muhammad di dunia, tapi kami tidak sempat melihatnya, maka ya Allah di surga nanti jangan halang-halangi kami untuk melihat beliau. Nah, di dalam redaksi doa tersebut seakan-akan panjenengan itu sudah yakin bahwa panjenengan mesti masuk surga. Karena mengatakan ya Allah di dunia sudah tidak, di dunia ini belum bisa melihat Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan tapi karena itu gitu, karena di dunia belum pernah lihat Nabi Muhammad padahal kami ini orang beriman, maka jangan halang-halangi kami melihat Nabi nanti di surga gitu. Seakan-akan di situ itu sudah yakin bahwa pasti masuk surganya gitu. Apakah itu termasuk husnuzon kepada Allah? Nah, jawaban beliau adalah kalimat wala tahrimna fil jinani ru'yatahu itu bukan berarti yakin bisa masuk surga, tetapi itu adalah tafaulan. Tafaulan itu ya berharap masuk surga. Jadi kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah suatu saat itu bisa melihat Nabi, itu kan pasti posisinya di surga. Nggak mungkin melihat Nabi dari neraka ya. Itu kan tidak mungkin. Maknanya adalah bahwa kalau seandainya saya ini memang masuk surga, maka jangan halang-halangi untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Oke, kemudian berikutnya masih tentang doa ya. Ini banyak sekali pembahasan tentang doa di dalam rangkaian yang kita baca pada malam hari ini. Hal yakfi doa liyakuna ikhtiyari sahihan. Wahai Tuhan gitu, wahai guru, saya itu mempunyai beberapa permasalahan yang saya bingung menentukan mana yang benar dan saya harus menempuh jalan yang mana. Maka saya itu selalu berdoa kepada Allah agar dipilihkan jalan yang benar dan agar supaya saya itu tidak tergelincir ke dalam jalan yang batil.
Dan kalau saya sudah berdoa, maka saya yakin bahwa saya melangkah itu langkah yang benar. Apakah cara-cara seperti ini itu dibenarkan atau tidak? Nah, jawaban beliau adalah bahwa yang bisa menjadi parameter untuk memutuskan sesuatu, apakah sesuatu itu benar atau tidak, itu ya syariat. Itu. Maka kalau kata syariat itu benar, wajib misalnya atau sunnah, ya lakukan. Kalau misalnya menurut syariat itu haram atau makruh, ya jangan dilakukan. Gitu. Jadi parameternya syariat. Itu. Antara hak yang batil itu ya parameternya sudah ada. Syariat itu. Kalau Anda misalnya tidak tahu ilmu syariat, misalnya belum tahu persoalan hukum, ya harus belajar. Gitu. Nah, kalau seandainya Anda sudah belajar fikih, hukum halal haram, kemudian masih bingung, nah barulah Anda itu dianjurkan untuk istikharah. Sebagaimana dilanggengkan atau selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu langgeng melakukan istikharah. Makanya kalau di dalam kitab-kitab itu kan ada yang disebut dengan namanya istikharah as-sufiyah. Jadi istikharah itu bukan kalau pas mau nikah saja ya, pandangan masyarakat umum, apapun keputusan itu ya kita istikharah. Maka para ulama itu melakukan istikharah itu setiap hari. Itu ada namanya istikharah as-sufiyah. Nanti teman-teman bisa lihat itu keterangannya ya, dilakukan pagi hari bersamaan dengan sholat duha. Ya. Setiap kali sholat duha itu juga dilakukan sholat istikharah. Salah satu doanya adalah Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi min sa'ati hadhihi ila misliha min ilmi al-akhir khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajli wa jili faqtur li wa sirli amri haram rahimin wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi min sa'ati hadhihi ila misliha min ilmi al-akhir syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajli wa jili fasbir. Jadi itu istikharah harian ya. Ya Allah, andai Anda mengetahui bahwa apa yang akan saya lakukan pada hari ini sampai hari esok itu baik, maka takdirkan. Tapi kalau Anda mengetahui bahwa apa yang saya lakukan hari ini sampai hari esok itu jelek, maka saya mohon dijaga dari hal tersebut. Jadi istikharah itu setiap hari. Ya. Bukan seumur hidup sekali. Ya. Istikharah itu dilakukan setiap hari supaya tadi ya langkah-langkah kita itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istikharah sufiyah, istikharah harian yaumiyah. Ya. Kata kaidah itu kan apa namanya? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang mengambil keputusan melalui istikharah, apapun keputusan itu, dan tidak akan menyesal orang yang mengambil keputusan itu dengan jalan musyawarah. Jadi dua hal itu penting. Istikharah itu penting, musyawarah itu juga penting. Dengan istikharah, keputusan yang kita ambil itu tidak akan merugikan kita. Dengan musyawarah, keputusan yang kita ambil tidak akan membuat kita menyesal. Karena keputusan itu sudah dihasilkan keputusan bersama. Kemudian ada yang curhat di pertanyaan nomor 170. Saya itu ini tarikun li sholati bisababil kasal. Saya ini tarikus sholah, orang yang selalu meninggalkan sholat. Dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melapangkan atau memberi saya hidayah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah doa saya ini termasuk tawakul? Ya. Nah, tawakul. Jadi bedakan antara tawakal dan tawakul. Tawakal itu pasrah setelah ikhtiar, menyerahkan kepada Allah setelah ikhtiar. Tapi kalau tawakul itu artinya adalah menyerah pada keadaan. Pokoknya nggak melakukan apa-apalah, itu tawakul. Bedakan ya, makanya jangan sampai salah. Tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apapun. Tawakal itu ikhtiar. Setelah ikhtiar baru kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Bedanya dengan tawakul, kalau tawakul itu adalah memang tidak melakukan apapun, menyerah pada keadaan, itu tawakul. Nah, tawakul ini tercela, perbuatan tercela
yang terpuji adalah perbuatan tawakal. Itu. Ya. Nah, kemudian jawaban beliau, jadi ini ada orang yang tarikus sholah, nggak pernah sholat. Bukan mengingkari kewajibannya, tapi karena malas. Gitu. Nah, dia itu meskipun nggak pernah sholat, tapi dia nyadari dia itu salah. Dia salah dan selalu berdoa kepada Allah, kapan saya ini diberi hidayah untuk bisa menjalankan sholat. Nah, jawaban beliau adalah, itu bukan termasuk tawakul yang tercela. Tetapi minimal Anda sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan doa tadi, ya. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang penting begini, al-muhim antakuna shadiqan fil tijaika ilallah. Yang penting jangan main-main gitu. Yang penting Anda itu betul-betul tulus mengakui Anda salah karena Anda tidak sholat. Gitu. Jangan karena main-main atau pantas-pantasan aja kalau ada orang misalnya cerita sama temannya, iya saya ini nggak pernah sholat tapi pantas-pantas saya itu sudah berdoa gitu. Tapi harus memang benar-benar tulus. Belum mampu mengerjakan sholat, tetapi memang tulus meminta kepada Allah agar diberikan hidayah untuk melaksanakan sholat. Dan selain ketulusan, juga butuh konsistensi dalam doanya itu. Sampai nanti Allah akan memberikan hidayah kepada Anda untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang paling penting. Ini berikutnya nomor 171 itu juga keresahan ya dari seseorang. Assalamualaikum. Ana thalibun walhamdulillah. Assalamualaikum kata penanya ini agak vulgar ini pertanyaannya. Saya itu seorang pelajar, alhamdulillah, dan saya itu mengikuti seorang guru. Guru thariqah namanya Syekh Ismail bin Abdullah di Sudan. Jadi ini orang Sudan. Mursyid thariqah Sufiyah. Jadi ini seorang murid, seorang pelajar, siswa atau santri ya, yang mengikuti seorang guru. Sebetulnya dia sudah mengikuti seorang guru belajar ya. Namanya Syekh Ismail bin Abdullah, Mursyid Thariqah Ismailiyah. Saya juga alhamdulillah mengikuti thariqah itu dengan baik. Tetapi ada suatu keadaan yang membalik, kata beliau. Kata si penanya ini. Saya itu tiba-tiba kecanduan film porno. Saya itu padahal seorang murid daripada seorang guru thariqah, tapi saya tiba-tiba kecanduan film porno. Dan saya secara sengaja saya melakukan dosa dengan menonton film porno itu. Karena saya menganggap bahwa baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Saya mohon agar supaya saya bisa diselamatkan dari penyakit ini, kata si penanya ini. Jawaban beliau adalah, alaika anta alama awalan anna hadhil hujjah batilah. Yang pertama Anda harus tahu bahwa melakukan kemaksiatan atas dasar bahwa baik buruk itu dari Allah itu adalah salah. Anggapan yang demikian itu salah. Menganggap bahwa baik buruk itu kan dari Allah. Udah saya maksiat aja. Nah itu salah. Pemikiran seperti itu. Yang pertama harus tahu itu. Kemudian berikutnya perbanyak tadarru' dan iltija kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan Anda dari kondisi itu. Nah, yang terpenting adalah Anda harus tahu bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas putusannya sendiri-sendiri. Karena itu ambil keputusan bukan berarti nyerah. Oh kan baik buruk dari Allah, ya udah saya mengalir aja gitu. Enggak seperti itu. Tapi Andalah yang dimintai pertanggungjawaban atas putusan. Anda punya putusan mau menggunakan waktu maupun tenaga ini untuk ketaatan atau kemaksiatan, itu manusia sendiri yang memutuskan. Kemudian berikutnya wa antu ali janafsakal ammarah bizuwaj. Ini yang tidak kalah penting adalah menanggulangi nafsumu itu dengan menikah. Kemudian 172. Ini pertanyaan lebih vulgar lagi. Ini jadi ingat itu siapa namanya? Cerita pemuda tersesat ya. Begini. Menonton film porno pada bulan Ramadan. Ini persis ya di Indonesia ada, ternyata di Timur Tengah juga ada. Gitu.
Sayyidil Karim laqad kuntu atasaffahu safhatal web wa idzan bi amama majmu'atin minal aflam al-khali'ah. Saya itu membuka-buka website. Tiba-tiba saya terjerumus pada website porno itu. Dan nggak tahu saya kecanduan itu. Saya merasa kecanduan melihat film-film porno itu sampai pada suatu bulan Ramadan saya merasa bahwa puasa saya ini rusak karena saya nonton film porno. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya ini dihukumi pezina? Ya, karena saya sudah menonton film porno, karena saya pengen banget bertobat sebetulnya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian jawaban beliau, la tahtajina ila aktsara minat taubati wal istighfari lillah. Anda hanya perlu memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla an hadzal ladzi tawarrata fihi, dan kemudian meninggalkan secara total ya. Udah tinggalkan, jangan terus-terusin gitu. Adapun masalah menonton film porno itu ya tidak ada bedanya baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya. Tuh. Oke ya. Kemudian 173 al-istighfar minas shaghair. Istighfar atas dosa-dosa kecil. Di dalam kitab Syarah Hikam diterangkan bahwa dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu bisa menjadi dosa besar. Nah, seandainya saya itu mempunyai dosa-dosa kecil dan saya ingin berhenti, tetapi saya belum mampu. Di saat yang sama saya juga belum mampu beristighfar. Gitu. Tetapi saya berdoa kepada Allah agar supaya saya diselamatkan dari dosa-dosa kecil itu. Gitu. Nah, apakah ini masih tergolong dosa besar atau tidak? Al-istighfaru anis shaghirati wa taubati minha yaj'aluha fi hukmil ma'lumah. Istighfar, kata beliau, istighfar atas dosa-dosa kecil itu menjadikan dosa-dosa itu seakan tidak ada. Ya, menjadikan dosa itu seakan-akan tidak ada. Seandainya dosa-dosa kecil itu terus berulang karena memang Anda itu dhaif, tidak mampu meninggalkan dosa-dosa, belum mampu meninggalkan dosa-dosa kecil itu, ya ulang-ulang juga taubatnya. Dosanya masih terus berulang-ulang, istighfarnya juga harus terus-menerus diulang-ulang gitu. Kalau dengan ada dosa kecil diistighfari, ada dosa kecil diistighfari, maka dosa itu bersih sendiri. Gitu. Oke, kemudian taubat dari dosa besar. Ini ada seorang pemuda yang terus terang, ana syabun laqad sabaqa an irtakabtu zina. Saya adalah seorang pemuda yang pernah berzina dan saya ingin mengetahui bagaimana caranya saya bisa menghapus dosa saya ini. Jawaban beliau adalah ila juga at-taubah as-shadiqah. Caranya menghapus dosanya adalah dengan taubat yang tulus atas dosa yang sudah Anda lakukan. Dan yang bisa menjamin Anda tidak berzina lagi itu adalah menikah. Falimadza la tatazawwaj? Dengan apa? Tanda pertanyaan, tanda tanya dan tanda seru ya. Kenapa Anda tidak menikah? Kemudian 175 batinul ism. Jadi itu di atas adalah taubat dari dosa besar. Kemudian bawahnya 175 adalah batinul ism atau dosa batin. Saya itu, kata penanya, seorang manusia yang hati saya itu kotor. Saya masih sering hasud, saya masih sering ragu, masih sering riya, dan seterusnya. Dan ini mengganggu pikiran saya. Saya kadang menjelang tidur, saya selalu berpikir kenapa hati saya kotor. Gitu. Masih sering hasud, masih sering iri, masih sering benci sama orang. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya itu dihisab atas dosa-dosa yang terlintas di dalam hati seperti itu?
Au yumkinu an yakuna minha dararun wa kaifa atakhallasu min hadhil khawatir. Dan bagaimana saya bisa selamat dari gangguan-gangguan tersebut? Jawaban beliau adalah al-hasadu war-riya'u wal-hiddu wad-dhaghainu ma'asin qalbiyah fi asliha. Hasud, riya, iri, dengki, dendam, itu semuanya adalah maksiatnya hati pada dasarnya. Yang bagi seorang muslim itu harus menjauhi maksiat tersebut. Sebisa mungkin harus dijauhi. Itu. Nah, itu yang oleh Allah di dalam Al-Quran disebut sebagai batinul ism. Cara menyelamatkan dari hal tersebut adalah dengan memperbanyak, sekali lagi, al-iksar minal iltija, memperbanyak merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebisa mungkin menjauhi komunitas-komunitas yang buruk, ya, yang bisa membawa dampak buruk kepada diri Anda, dan kemudian menjauhi harta yang haram. Pertanyaan berikutnya di bawahnya adalah, apakah orang yang sudah bertaubat itu masih dihisab atau tidak? Nah, jawaban beliau, sebagaimana sabdanya Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Artinya ya udah selesai, tidak dihisab lagi. Kemudian begini, ini ada lagi pertanyaan curhat dari orang, ya. Saya merasa bahwa saya ini sudah kafir, kata dia. Dan saya merasa kalau saya terus-menerus seperti ini, bisa-bisa saya ini su'ul khotimah, katanya. Karena saya ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ini saya takut, gitu. Wahai guru, gitu. Sebetulnya hati saya itu bergantung pada Allah, gitu. Saya mengaku bahwa saya ini salah, gitu. Dan saya itu selalu berniat ingin melaksanakan sholat, ingin melaksanakan puasa. Tapi kalau sudah masuk waktunya sholat, masuk waktunya puasa, saya nggak mampu melakukan. Nah, pada saat Anda khutbah pada Jumat yang lalu, itu saya merasa bahwa khutbah Anda itu yang ditujukan kepada saya. Kemudian saya menangis, gitu. Dan saya itu hati saya itu pecah, betul-betul pecah pada setiap huruf yang saya baca, katanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya ini sudah kafir karena saya ini nggak sholat, nggak puasa, gitu. Dan apakah saya itu harus datang lagi kepada guru untuk syahadat lagi, gitu. Nah, jawaban beliau cukup melegakan, ya. La ya akhi anta muslim. Wahai saudaraku, Anda tetap sebagai muslim. Dan Anda ini juga orang yang beriman, insya Allah. Ini adalah Anda masih buktinya adalah Anda masih merasa bahwa imannya itu masih ada ketika Anda merasa salah itu tadi. Ya. Adapun cara untuk Anda memperbaiki diri Anda itu adalah Anda mengubah pergaulan atau komunitas yang selama ini Anda berada di situ, dan pilihlah teman orang yang ahli ibadah dan yang istiqomah, itu. Karena komunitas itu sangat mempengaruhi. Misalnya berada di komunitas pedagang yang orangnya jarang sholat, ya udah pindahlah, cari teman yang ibadahnya istiqomah, itu, supaya ketularan istiqomah, itu. Karena lingkungan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, itu. Dan yang tidak kalah penting adalah Anda sekali lagi memperbanyak tadarru' dan iltija kepada Allah. Yaitu udah ceritakan kondisi Anda itu, curhatkan kepada Allah, itu. Saya ini, ya Allah, pengen banget bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, tapi kok belum mampu sampai sekarang, gitu. Ceritakan semuanya kepada Allah, itu. Allah lah yang maha kuasa. Dan ketahui, kalau Anda mengeluh pada saya itu manusia seperti juga Anda, itu. Saya tidak mampu mengubah diri Anda. Yang mampu adalah Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Dan pasti suatu saat Allah akan
mengijabahi doa Anda. Itu kalau Anda memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu pasti, saya jamin, suatu saat ketika Anda terus-menerus berdoa kepada Allah, ada masanya Allah akan mengijabahi dan Anda menjadi orang yang istiqomah. Gitu. Pokoknya selama dosa itu masih disadari, itu masih sangat terbuka pintunya mendapatkan hidayah. Yang susah itu dosa takabur, ya, paling susah. Karena kalau sudah takabur, itu Allah tutup rapat-rapat hatinya. Oke, kemudian pertanyaan terkait qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Sebetulnya cara yang paling baik untuk tahajud itu seperti apa? Dan waktu yang terbaik untuk tahajud itu kapan? Gitu. Kata beliau, "Kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam al-qiyam minal firash li tahajud." Termasuk salah satu kebiasaan Rasulullah itu adalah sholat tahajud. Nah, dalam hal tahajud, Rasulullah tidak pernah menentukan kapan waktunya yang pasti. Gitu. Tetap bangunnya jam 2, ya tahajud jam 2. Bangunnya jam 3, ya tahajud jam 3. Seperti itu. Rasulullah nggak pernah menentukan waktunya kapan, secara pastinya. Itu. Yang jelas, salah satu kebiasaannya Rasulullah lagi adalah tidur miring ke kanan, ya, sebelum azan subuh. Lebih aidaqaik, beberapa menit. Kemudian berdiri atau bangun ketika sudah azan untuk melaksanakan sholat subuh. Gitu. Itu adalah sunnah yang maksur dari Rasulullah. Walam yakun min da'bihi an yanama qubailal fajri summa yaqum fa yatawadda min jadid. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Terkait waktu ya terserah sajalah, yang paling memudahkan Anda untuk sholat tahajud itu jam berapa. Kalau memang Anda mampu melakukan tahajud jam 2, lakukan jam 2. Kalau memang mampu jam 3, lakukan jam 3. Jam 4, ya lakukan jam 4. Gitu. Nabi sendiri tidak pernah menentukan secara pasti. Kemudian nomor 182. Mahabbatu ahlul bait min mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait itu termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penanya yang bertanya begini, saya itu adalah seorang pemuda dari kaum Sayyid, itu Bu Yazid Al-Idrisi, ya, di Maroko, ya. Wa nahnu fil asul adarisah. Saya itu termasuk Bani Idris. Bani Idris di Maroko itu ahlul baitnya Rasulullah, yang kerajaan di mana, di Maroko, ya. Itu adalah masuk. Itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ahlul bait itu punya keutamaan yang membedakannya dari yang lain? Itu. Apakah memang ahlul bait itu punya keistimewaan atau sama saja dengan orang-orang biasa? Nah, jawaban beliau, siapa yang mengingkari keutamaan ahlul bait, maka ya dia mengingkari firman Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Jadi intinya begini, siapa yang mencintai Rasulullah itu ya harus mencintai ahlul bait dan memuliakan ahlul bait. Karena ahlul bait itu adalah keturunan Rasulullah. Tetapi begini, itu satu hal. Bahwa ahlul bait punya keistimewaan, kita harus mencintai ahlul bait, itu satu hal. Tetapi walakin hadza syai'un wa talabbus bil ma'asi syai'un akhar. Tetapi jadi menghormati ahlul bait itu satu hal, tetapi maksiat yang dilakukan ahlul bait itu juga hal lain. Jadi ketika kita melihat Habib, melihat Sayyid, jadi pada dasarnya Habib itu ya dihormati. Namanya Habib itu dihormati. Tapi menghormati Habib itu satu hal, kemaksiatan itu hal lain. Itu. Jadi kalau ada Habib itu provokatif, maksiat, itu ya bukan berarti harus didiamkan, kata beliau. Faman rokana ilal ma'asi fa inna uluwa nasabihi la yakunu mubarraran lisukuti alaihi. Tingginya nasab setinggi apapun itu tidak akan bisa menjadi pembenar atas kemaksiatan, dan itu juga tidak bisa menjadi pembenar kita harus diam. Ada ahlul bait, Habib salah, kita ingatkan, itu kata beliau. Wa la yakunu mujiban li an la nulahiquhu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kepada habaib itu juga berlaku hukum amar ma'ruf nahi munkar.
Warubama azhabatil ma'asi jadwan nasabi inistamarul asi 'alaiha walam yaqli anha. Walam yaqli. Jadi dan bisa saja kata beliau kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang habib itu bisa menghilangkan kemuliaan nasabnya. Jadi ini penting sekali nih ya diperhatikan ya terutama orang-orang ahlul bait sendiri. Kita harus menghormati habaib. Tapi itu satu hal. Tapi kalau ada habaib maksiat, habaib salah harus diingatkan kata beliau. Karena keturunan itu bukan berarti kita harus diam melihat kemaksiatannya mereka. Dan kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus oleh seorang habaib itu bisa menghilangkan kemuliaan nasabnya kata beliau. Ya, oke ya. Jadi bisa dipahami itu poin termasuk yang menurut saya penting ya. Jadi begini, memang habaib itu ada beberapa masalah ya yang itu diakui juga oleh beberapa habaib seperti Habib Abdullah Toha, Habib Alwi Shihab dan lain-lain gitu. Bahkan seperti Habib Quraisy Shihab itu malah nggak mau dipanggil habaib. Ya. Karena ada masalah itu. Nyatanya ada masalah. Gitu. Ada habaib yang ceramahnya provokatif itu jadi masalah. Gitu. Nah, dalam hal ini itu memang harus diingatkan. Bukan berarti kita diam apalagi mengikuti taklid buta. Nggak ada alasan untuk itu. Gitu. Nah, ini di Indonesia agak berbeda dengan di Yaman. Gitu. Ini Anda bisa lihat video-videonya Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan habaib di Yaman. Habib yang ada di Indonesia itu kan rata-rata keturunan Yaman sebetulnya. Jadi pangkal nasabnya itu ada di sana, ada di Yaman gitu. Udah jelas jalurnya kalau di Yaman itu jelas. Jalur habaibnya itu jelas dari Syekh Faqih Al-Muqaddam, gitu. Dari Syekh Isa Al-Muhajir. Itu udah jelas nasabnya. Tapi habaib di Yaman itu tidak sampai seperti di sini gitu. Lihat misalnya, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu kan bukan habib. Penulis kitab ini bukan habib. Tapi Anda bisa lihat videonya di YouTube. Waktu Syekh Said Ramadan Al-Buti itu datang ke Rubat, Tarim. Pusatnya habaib dunia ada di sana. Habib Salim Asy-Syatiri di sana, Habib Umar bin Hafid ada di sana, habib-habib yang lain ada di sana. Tapi habaib itu duduk di bawah. Syekh Said Ramadan Al-Buti duduk di kursi mengajar, di atas duduknya. Habaib ini puncaknya habaib itu duduk di bawah. Tawaduk mereka. Sholat yang imami ya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Bukan berarti habaib terus nggak mau makmum sama orang luar habaib. Enggak. Ini keadaan habib-habib di Yaman. Lihat Habib Ali Al-Jufri. Ketemu Syekh Said Ramadan Al-Buti itu langsung cium tangan. Gitu. Jadi ini yang mungkin juga kita kalau boleh memberi masukan kepada para ndoro habib ini, ya mestinya mereka bisa meniru lah akhlaknya para habaib yang ada di Yaman. Sebagaimana kita juga harus belajar menghormati para habaib yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saya pikir pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Karena sudah jam 9 kita sudahi. Ini ada satu chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal kekhusyuan sholat. Bisa dilihat dari mananya, Ustadz? Sebetulnya begini, ini kan sudah dibahas pada minggu yang lalu sebetulnya. Kita itu tidak boleh memaksakan diri untuk khusyuk, kata beliau. Karena memaksakan diri untuk khusyuk itu sendiri adalah bentuk ketidakkhusyuan. Kalau kita terus berpikir sholat, Allahu Akbar, saya ini khusyuk apa enggak ya? Saya ini khusyuk apa enggak? Itu berarti tidak khusyuk. Jadi ya sudah, yang penting ikhtiar. Sebelum sholat itu tenangkan diri, tidak berpikir hal-hal duniawi. Kemudian sebelum sholat membaca Qul a'udzu birabbin nas, ya, sunnahnya. Kemudian raga kita ini yang tenang. Kalau sholat jangan celingak-celinguk atau misalnya kakinya digoyang-goyang atau gimana. Pokoknya kalau raga kita tenang, pandangan kita ke tempat sujud, ya udah itu ikhtiar kita. Khusyuk itu pemberiannya Allah gitu. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri untuk bisa khusyuk. Karena kalau kita terus memaksakan diri ini khusyuk apa tidak,
berarti itu sudah bentuk daripada insyghal anillah, atau sebenarnya sholat itu mau ngingat Allah, malah kita ngingat-ngingat ini khusyuk atau tidak, ini khusyuk atau tidak. Seperti itu ya. Silahkan jika ada lagi mungkin silahkan kalau ada. Kalau nggak ada kita cukupkan. Soal ahlul bait, apakah benar ahlul bait jika berbuat kebaikan mendapat 2 kali pahala dan jika berbuat maksiat mendapat 2 kali dosa? Saya tidak pernah membaca soal keterangan itu ya, yang sahih tentu saja tidak pernah membaca. Yang pasti ada kelebihan tentu saja. Namanya ahlul bait itu punya kelebihan dibanding yang bukan ahlul bait. Tapi kalau soal amalnya dilipat gandakan 2 kali, saya belum pernah membaca keterangan yang sahih terkait dengan hal tersebut. Ya. Nanti coba dicek lagi. Kemudian yang pasti ahlul bait itu kalau punya keutamaan ya tentu keutamaannya juga bisa lebih daripada manusia pada umumnya ya. Para ulama-ulama yang luhur-luhur itu kan banyak ahlul bait ya. Banyaklah yang di zaman kita aja sekarang ya, misalnya Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Beliau ahlul bait, alimnya luar biasa gitu. Puncak kealiman. Orang ahli hadis, ada Syekh Badruddin Hasani ya. Kalau ahlul bait itu pasti ada keistimewaan ya. Meskipun tadi tetap ada batasan-batasan tertentu. Tapi memang Nabi juga dalam salah satu hadis mengatakan saya malu seandainya ada keturunan saya itu masuk surganya hanya karena bahwa dia keturunan saya gitu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Itu Tadi sudah dibahas di pembahasan kita pada malam hari ini ya, di awal tadi pembahasan itu kan Allah itu menerima doa kita kalau makanan kita itu halal, maksudnya yang masuk ke mulut kita ini halal, sehingga itu prasyaratnya ya. Dan kemudian Allah itu akan menerima doa kita itu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita mau, dan dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kita mau. Jadi nggak mesti bahwa doa kita ini nggak mungkin diterima, tapi tidak sekarang. Kalau sampai sekarang belum diterima, ya itu Anda harus tadi introspeksi apakah harta yang Anda makan itu sudah halal atau belum. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya harta yang dimakan itu halal, doanya belum diijabahi, mungkin Allah sedang memilihkan waktu pastinya ya yang terbaik menurut Allah dan dengan cara yang paling baik menurut Allah. Kita kan pasti dalam hidup ini sudah mengalami banyak hal di mana kita meminta sesuatu, ternyata Allah memilihkan yang lebih baik daripada yang kita pilihkan itu. Kemudian begini, Allah itu akan mengabulkan doa kita meskipun kadang kita sudah lupa apa yang kita pernah panjatkan kepada Allah ya. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Saya sendiri ngalami juga dalam hidup ya, mestinya Anda juga mesti ngalami. Saya meminta sesuatu A, ternyata A ini tidak dikabulkan, Allah mengabulkannya B, tapi B ini malah jauh lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian sehubungan dengan batas menghormati, apakah merutinkan membaca doa kumail itu diperbolehkan, terutama jika dibaca oleh kita yang bukan penganut ahlul bait langsung, sebab pernah mendengar beberapa kontroversi juga yang melarangnya.
doa doa kumail itu kalau setahu saya biasa dilanggengkan oleh apa namanya orang kawan-kawan kita yang mengikuti mazhab Syiah. Doa kumail itu yang dirutinkan itu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari sebagaimana umumnya di Indonesia itu memang tidak rutin membaca doa kumail itu. Ya. Saya sendiri belum pernah membaca sih redaksinya, tapi kalau redaksinya tidak ada yang bertentangan dengan akidah ya silahkan aja, tidak masalah. Seperti Hizib Joshan, Wirid Joshan itu kan sanadnya beberapa ya ke ulama Syiah gitu. Seperti itu. Kalau kiai-kiai yang keturunan Wali Songo itu Habib bukan. Wali Songo itu kalau yang pernah saya dengar keterangannya dari para ulama ya termasuk salah satunya Mbah Mun, dia pernah dawuh Wali Songo itu ya semuanya habaib kecuali Sunan Kalijaga, Mas. Jadi kiai-kiai itu ya habaib sebetulnya. Makanya memang seharusnya habaib-habaib yang ada di Indonesia itu ya justru lebih menghormati para kiai karena para kiai itu habaib yang sudah menanggalkan gelarnya. Gitu. Jadi kiai-kiai yang ada di Jawa itu yang keturunan-keturunan Wali Songo itu ya zuriyahnya Nabi, sama-sama zuriyahnya Nabi. Tapi mereka datang ke Indonesia lebih dulu tanpa memakai gelar habaib. Karena sebetulnya gelar habib itu ya hanya ada di Yaman sama di Indonesia. Saya aja dulu di Syria itu nggak ada orang dipanggil habib itu. Tapi Ahlul Bait banyak. Di Libanon itu Ahlul Bait banyak, nggak ada orang dipanggil habib. Di Yordania habaib banyak, maksudnya keturunan Rasulullah banyak, nggak ada yang dipanggil habib. Ya biasa aja, sebagaimana masyarakat pada umumnya itu. Seperti itu. Memang salah satu yang paling menghormat kepada habaib itu ya orang Indonesia. Paling hormat sama habaib itu orang Indonesia. Di Timur Tengah aja belum tentu orang bisa menghormati keturunannya Rasulullah. Apalagi luka sejarahnya sangat panjang ya. Zamannya Bani Umayyah itu namanya keturunan Rasulullah itu diburu untuk dibunuh. Itu. Zamannya Umayyah, Daulah Bani Umayyah itu. Makanya ya alhamdulillah kita itu bisa mengamalkan itu. Kita harus menghormati habaib, menghormati zuriyahnya Rasulullah. Habaib ini juga harus menghormati para kiai. Karena kiai-kiai pesantren itu juga zuriyahnya Rasulullah yang sudah menanggalkan gelarnya, bahkan masuk ke Indonesia lebih dulu daripada beliau-beliau. Itu mengislamkan Indonesia lebih dulu daripada beliau-beliau. Mungkin itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah cukup. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengaji ya. Subhanallah qala al-musannif hal taqbalu shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.